Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dari Unit SD Islam Terpadu Ukhuwah 2. Hari ini saya akan mereview buku tentang mudahnya mendidik anak ala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karya Ustadz Rizem Aizid. Review buku hari ini tentang mudahnya mendidik anak ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai suri teladan baik, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menjadi guru pertama dan utama bagi setiap orang tua dalam mendidik anak menjadi soleh dan soleha. Terbukti anak-anak hasil didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh menjadi orang-orang soleh dan soleha. Di antara contohnya adalah Fatimah, Hasan, dan Husain. Mereka adalah anak-anak cucu yang dididik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat-sifat mulia dan agung. Lantas, bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak dan cucu beliau hingga menjadi soleh dan solehah? Yuk, kita simak reviewnya. Ada 9 sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut menjadi inspirasi dalam mendidik anak. Berikut adalah 9 sifat Rasulullah yang wajib kita ketahui. Pertama adalah siddiq. Penerapan sifat siddiq dalam mendidik anak. Orang tua adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Artinya, anak akan banyak belajar dan meniru kebiasaan orang tua. Ketika Anda terbiasa berbohong di hadapan anak, maka anak akan tumbuh menjadi pembohong. Sebaliknya, bila Anda berkelakuan baik dan bersifat jujur atau siddiq di depannya, niscaya anak Anda akan tumbuh menjadi orang yang soleh dan soleha. Ini adalah hukum alam. Dalam surah Al-Kahfi ayat 82, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh bahwa sifat orang tua pasti menurun kepada anaknya. Dengan kata lain, ayat ini hendak memberikan pengajaran kepada kita bahwa seorang anak akan mewarisi sifat dan watak orang tua. Kita sering mendengar percakapan seperti ini. Wah, lihat, itu ada awan. Ada pesawat juga, padahal tidak ada pesawat yang lewat sehingga anak pun melihat ke angkasa dan berhenti menangis. Nah, berbohong dalam ajaran Islam adalah perbuatan tercela. Walaupun Anda membohongi anak dalam hal yang sangat sepele dengan tujuan untuk membuat anak tidak rewel, tidak menangis, tetaplah tidak dianjurkan. Hadis yang dikutip dari hadis riwayat Ahmad. Barang siapa yang berkata kepada anak kecil, "Kemarilah, saya akan memberimu sesuatu," lalu ia tidak memberinya, maka itu adalah sebuah kebohongan. Itulah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan berbohong kepada anak, walau dalam hal sepele atau dengan niat untuk bercanda. Yang kedua adalah sifat amanah. Manfaat dahsyat penerapan sifat amanah dalam mendidik anak. Apa manfaat yang akan Anda peroleh apabila mendidik anak dengan sifat amanah? Manfaatnya sungguh sangat dahsyat. Anak akan tumbuh menjadi pribadi yang soleh atau soleha. Sebab ketika Anda menunjukkan sifat amanah kepada anak, maka sifat itu akan membekas di dalam alam bawah sadarnya. Disinilah kemudian sifat amanah yang Anda tunjukkan akan mempengaruhi sifat anak, yaitu anak akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas setiap hal yang diamanahkan kepadanya. Selanjutnya adalah mengajak anak pada kebenaran harus sejak dini. Satu hal lagi yang harus Anda ketahui sebagai orang tua bahwa dalam menerapkan sifat tablik ini sebaiknya sudah dilakukan ketika anak sejak kecil. Mengapa? Karena sifat dan karakter anak akan dibentuk dari pengalaman masa kecilnya. Adapun bentuk sifat tablik dalam mendidik anak, ketika berada di dalam lingkungan diantaranya melalui banyak membaca Al-Quran dan memperdengarkannya kepada janin, banyak berbuat baik, banyak bersedekah, meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbagai ibadah lainnya. Pertanyaannya, apakah Anda sudah melakukannya? Agar anak Anda tumbuh menjadi anak soleh dan solehah yang terhindar dan terjaga dari api neraka, terapkanlah sifat tablik dalam mendidiknya. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan yang baik dan yang terbaik yang patut kita tiru. Bukan karena beliau adalah seorang Rasul utusan Allah, tapi karena beliau adalah sosok ayah terbaik bagi anak-anaknya. Insya Allah dengan menerapkan sifat tablik dalam mendidik anak, ia akan tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha. Selanjutnya adalah sifat fatonah. Penerapan sifat fatonah melalui ISQ dalam mendidik anak. ISQ adalah singkatan dari Emotional Spiritual Quotient, kecerdasan emosi dan spiritual.
Dua kecerdasan ini merupakan kecerdasan yang memegang peran penting dalam kesuksesan hidup. Sebuah penelitian menjelaskan bahwa peran kecerdasan spiritual bagi kesuksesan adalah 80%, sementara sisanya adalah kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual. Lantas, apa hubungannya dengan sifat fatonah? Kembali kepada makna fatonah, yaitu cerdas atau bijaksana. Maka kecerdasan spiritual dan emosional adalah kecerdasan yang dapat mengarahkan kepada sifat fatonah. Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi. Kecerdasan spiritual berhubungan dengan keimanan. Orang yang kecerdasan spiritualnya tinggi, maka ia pun memiliki keimanan yang tinggi. Selanjutnya adalah sifat ikhlas. Sudahkah Anda ikhlas dalam mendidik anak Anda? Tips-tips mendidik anak dengan sifat ikhlas ala Rasulullah SAW. Pertama, tidak mengekang anak dalam bermain. Kedua, mengajarkan ilmu tauhid. Bila Anda ingin anak tumbuh menjadi pribadi yang soleh dan tidak terpengaruh pergaulan lingkungan, ajarkanlah ia ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu tentang ketuhanan. Ilmu ini sangat penting diajarkan sejak dini karena ilmu ini merupakan fondasi dari keimanan kita. Ketiga, mengajarkan ilmu agama. Ilmu agama yang diajarkan kepada anak akan memperkokoh keimanannya sehingga ia menjadi anak yang soleh dan soleha. Keempat, mengajarkan cara sholat. Kelima, mengajarkan Selanjutnya puasa dan adalah doa. Sifat disiplin. Keenam, mengajarkan anak berbakti Sifat kepada disiplin orang tua. untuk Ketujuh, mendidik berlaku adil kepada anak perempuan dan laki-laki. Mendidik anak dengan sifat disiplin. Kedelapan, pertama, bersikap lemah lembut kepada anak. Kesembilan, jujur, memberikan hadiah. Kedua, tepat waktu. Ketiga, tegas. Dan yang terakhir, keempat, tanggung jawab. Cara mendidik anak dengan sifat disiplin. Kedua, Pertama, bantu anak menghargai istiqamah waktu. dalam ibadah. Contohnya, anak lebih sering nonton film, bermain game daripada belajar dan beribadah. Maka bantulah agar lebih menghargai waktu dengan cara menjelaskan sisi negatif permainan game dan televisi. Ketiga, hukuman. Ada kalanya Anda harus memberi hukuman kepada anak. Memang hukuman ini tidak boleh berlebihan, namun hukuman juga efektif dalam mendisiplinkan anak. Selanjutnya adalah sifat sabar. Inspirasi mendidik anak dari sifat sabar Rasulullah SAW. Ada 5 rasul yang termasuk dalam daftar ulul azmi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Terakhir, Nabi Muhammad SAW. Artinya, dari kelima rasul yang terkenal sangat sabar itu ada sosok Nabi Muhammad SAW. Walaupun dicaci dan dicemooh oleh kaumnya, para Rasul Azmi tidak membalasnya dengan kemarahan. Mereka tetap sabar. Kesabaran mereka juga menjadi indikasi bahwa sifat sabar adalah sifat mulia yang sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah sifat pengampun dan pemaaf. Cara mendidik anak agar menjadi pemaaf sebagaimana Rasulullah SAW. Agar anak tumbuh menjadi seorang pemaaf, maka didiklah ia dengan menerapkan sifat pemaaf, sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Lakukan dari hal-hal kecil terlebih dahulu, seperti memaafkan kesalahan anak ketika ia berbuat salah, tapi jangan sampai memanjakannya. Memaafkan kesalahan orang lain mengajari anak bahwa memaafkan adalah perbuatan mulia dan berpahala. Atau menceritakan kisah-kisah teladan, misalnya kisah Nabi Muhammad SAW dalam memaafkan kesalahan orang lain. Selanjutnya yang terakhir adalah tawadu. Sifat tawadu adalah sifat rendah hati atau tidak sombong. Agar anak Anda tidak menjadi sombong dan durhaka kepada orang tua, maka sejak dini Anda harus mendidiknya dengan sifat tawadu. Bagaimana cara menerapkan sifat tawadu dalam mendidik anak? Caranya yaitu dengan memberikan contoh teladan secara langsung. Misalnya, ketika Anda berbicara dengan anak, maka ucapkanlah kata-kata yang lembut dan santun.
Ketika Anda meminta anak melakukan sesuatu, ucapkan kalimat permintaan yang sopan dengan santun. Anda juga harus mengajarinya agar rendah hati dan tidak sombong, terutama ketika berhadapan dengan orang yang secara ekonomi berada di bawahnya. Baik, itu tadi review dari saya tentang mudahnya mendidik anak ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ustadz Rizem Aizid. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.